Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta pilih webinar. Pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021. Ya, bertemu kembali bersama kami dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin pastikan terlebih dahulu, apakah suara saya dan tampilan layar terdengar dan terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah jelas. Terima kasih konfirmasinya Ibu Linde dan juga Bapak Roberto serta Bapak Yosep dan selamat pagi juga Ibu Sri Yaningsih. Selamat pagi dan oke, semoga kita cuan hari ini ya. Kita mulai saja dari market map. Sebentar, ada sedikit gangguan. Ya, maaf sedikit ada gangguan tadi. Langsung saja kita mulai lagi. Untuk market map, ini kita lihat dari bursa Dow Jones dan juga S&P agak cenderung melemah tipis ya, menghentikan rally dia beruntun selama 6 tahun. Selama 6 hari, sorry. Dan kita lihat dari bursa Asia kemarin ditutup agak menguat ya, dari Nikkei, Hang Seng dan juga Straits Times Index ditutup menguat. Lalu kita lihat juga Indonesia, kemarin sesi 1 sempat naik 1%, tiba-tiba sesi 2 kita turun hingga sampai penutupan minus 0,44%. Lalu di pasar komoditas, ini kita lihat harganya sedang rally ya kebanyakan ya. Dari CPO, lalu ada nikel dan juga dari copper itu cenderung menguat. Begitu pula dengan harga minyak, emas, dan juga batu bara yang sedikit menguat ya dibandingkan dengan CPO dan juga nikel. Kita lihat untuk yang berikutnya dari berbagai berita, kita lihat dari dalam negeri. Untuk dalam negeri, untuk data yang keluar juga masih sedikit. Dan kemarin kita lihat bahwa IHSG kemarin kepentok ya, tidak mampu breakout dari level 6.200 dan bahkan ketahan di level penutupan sekitar 6.181. Nah, kita lihat untuk hari ini kemungkinan besar kenaikan harga itu akan disuplai oleh saham-saham komoditas dan kita harapkan juga dari foreign flow semoga agak merata ya untuk di hari ini. Karena kita lihat kemarin mayoritas untuk inflow itu masuk di Bank BRI saja. Dan kalau kita dari market luar negeri ya, dari berita juga, ini kita lihat yang pertama adalah indeks saham di Asia pagi ini dibuka agak beragam dengan kecenderungan naik tipis mengikuti pergerakan indeks saham utama ya. Tadi sempat kita bahas sedikit. Dan kita lihat Nasdaq kembali mencatat level tertinggi tadi, namun dari sisi S&P 500 menghentikan laju kenaikan tajam selama 6 hari beruntun dengan ditutup melemah di bawah level tertingginya. Sentimen investor ditopang oleh gelombang laporan keuangan yang lebih baik dari ekspektasi dari emiten seperti Twitter, LIFT, Cisco System, Mattel, Daniel. Jadi memang rilis laporan keuangan ya. Tidak hanya pasar Amerika Serikat, dari Indonesia juga mulai banyak yang rilis laporan keuangan. Dan investor juga memantau perkembangan stimulus ekonomi Amerika Serikat, di mana politisi dari Partai Demokrat di DPR mengumumkan rincian dari usulan paket stimulus yang mencakup bantuan langsung tunai sebesar 1.400 US dollar yang akan disalurkan secara lebih cepat dibanding dengan penyaluran dalam paket-paket stimulus lainnya. Lalu kita lihat juga secara garis besar rally di pasar saham dan global didorong oleh fenomena reflation trade, di mana investor mempertimbangkan kembali seberapa banyak belanja pemerintah, likuiditas dari bank sentral,
serta optimisme atas vaksinasi, di mana hal tersebut melambungkan harga minyak ya, kemarin kita lihat. Dan valuasi saham juga naik, serta laju inflasi juga diharapkan juga akan semakin berkembang juga. Akibatnya, harga emas mencatatkan kenaikan selama 3 hari beruntun dan mencapai level tertinggi dalam 1 minggu terakhir, seiring dengan melemahnya nilai tukar US dollar dan menipisnya imbal hasil real dari surat utang pemerintah Amerika Serikat. Dan kita lihat naik secara 7 hari beruntun, kita lihat harga minyak mentah jenis Brent menyentuh level 61 US dollar per barrel, tertinggi dalam 13 bulan. Lalu untuk hari ini, investor juga menantikan rilis data inflasi CPI dan juga PPI pada bulan Januari untuk Tiongkok ya, dan inflasi di bulan Januari untuk Amerika Serikat. Selain itu, investor juga akan menantikan presentasi oleh Ketua The Fed Jerome Powell dalam sebuah acara webinar nanti malam. Dan kalau kita lihat secara sekilas untuk foreign flow, ini kita lihat dari sisi foreign flow kemarin, asing tercatat net sell sekitar 534,54 miliar, sehingga dari awal tahun hingga sekarang, asing cenderung dia masih net buy memang, tapi sudah berkurang ya. Sekarang 8,89 triliun. Untuk market news, ini kita lihat Era mau melakukan stock split dengan rasio 1:5, dan mereka akan menyelenggarakan RUPSLB ya. Lalu HMSP kita lihat dari volume penjualan itu turun sekitar 19,3% di 2020 ke sekitar 79,5 juta potong rokok dari 98,5 miliar potong rokok di 2019. Sementara dari market share kita lihat juga terjadi penurunan ke level 28,8% di tahun 2020. Lalu MTLA, di sini ada Metropolitan Land Tbk. MTLA itu menargetkan marketing sales sekitar 1,18 triliun di 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2021 dibandingkan 1,1 sampai 1,12 triliun target mereka di tahun 2020. Jadi kita lihat pencapaian ini masih di range-nya ya. Lalu kita lihat untuk rekomendasi teknikal, ini kita lihat ada Astra Agrosari. Di sini meskipun dia masih sideways secara short term, tapi kita lihat untuk medium term dia juga masih bearish ya. Kita lihat dari titik tertingginya awal tahun kemarin. Tapi kami lihat seiring dengan rally harga CPO dan juga dari indikator MACD yang sudah crossing ya, golden cross, boleh untuk kita trade buy di level 11.450 dengan target price pertama 12.000 dan target price kedua 12.500. Jangan lupa stop loss di level 10.750. Berikutnya ada BBRI. Untuk Bank BRI dia masih tipikal sideways aja ya. Kita lihat boleh kita trading buy di level 4.600 dengan target harga pertama 4740. Iya, untuk BBRI kita bisa masuk di kisaran harga 4.600, TP 1 4740, TP 2 4870. Jangan lupa stop loss di level 4.390 untuk Bank BRI. Dan berikutnya kita lihat ada RALS. Cukup menarik juga RALS mencoba breakout dari MA20. Di sini dia mencoba breakout dari downtrend dia ya. Dan kita lihat untuk trade buy boleh dicoba sekitar 725. Lalu dia masih tip buy. Lalu boleh trade buy 725
dengan target price di level 780 dan TP2 di level harga 835. Jangan lupa stop loss di level harga eh, ya halo, apakah suara sudah normal sekarang? Maaf. Ya, untuk IHSG sendiri tadi kami prediksi pergerakan cenderung akan melemah hari ini ya, karena kemarin nggak bisa breakout dari level 6.200. Tadi mohon maaf, sedikit ada kendala koneksi. Oke, kita lanjut. Untuk RALS sendiri ini boleh dicoba untuk beli di level 725 dengan target price pertama 780 dan target price kedua di level 830. Jangan lupa stop loss di level 690 untuk RALS. Dan untuk hari ini tadi ada sekitar RALS, Bank BRI, dan juga AALI. Untuk AALI tadi boleh diperhatikan, kita boleh trading. Lalu kita lihat Bank BRI dan juga RALS ya, tadi 3 emiten itu boleh diperhatikan. Oke, kita lanjut. Mohon maaf tadi agak sedikit koneksinya ya. Oke, kita lanjut. Untuk sesi berikutnya yaitu adalah sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Ya, halo Bapak Asa Sabu, selamat pagi. Silakan pertanyaannya.
Oke, kita lanjut pertanyaan pertama dari Bapak Hendra ya. Citra, Java, dan MNCN. Kemarin Java turunnya cukup signifikan. Kita lihat Ciputra. Untuk Ciputra sendiri, kita lihat Ciputra ya. Ini lagi menguji MA20 sebetulnya. Untuk Ciputra sendiri, untuk level support di level harga 1000. Jadi kalau sudah punya sahamnya, boleh di maintain di level tersebut ya. Atau entry juga boleh di area sekitar 985 sampai 1000 dengan target price 1070 untuk Ciputra. Lalu Java, untuk Java sendiri juga cenderung doji aja. Yang sudah punya sahamnya boleh jualan nggak apa-apa. Ini kemarin masuk rekomendasi kami ya, sudah kami point out buat jual di 1490 kalau nggak salah. Sudah kena TP kita ya, 1500 bahkan. Dan ini juga perlahan-lahan juga menuju ke uptrend, jadi nggak apa-apa yang sudah punya sahamnya, yang sudah punya sahamnya ada dua opsi, boleh dijual dulu atau nanti kita beli lagi di kisaran harga 1400 sampai 1430 untuk Java. Tapi dari yang buat swing trading masih bagus sih, dia MACD sudah mulai golden cross di bawah. Lalu MNCN, untuk MNCN sendiri kalau kita lihat ya, MNCN sendiri level support di level harga 1030, memang kemarin itu sudah mulai dekat-dekat di resistensi. Jadi resisten di MNCN itu 1130 ya, masih belum bisa breakout sekarang. Dan sementara support di level harga 1030. Jadi kalau saya pribadi untuk MNCN, lebih baik wait and see dulu, jangan masuk. Lalu BBTN dari Bapak Robertus, untuk Bank BTN sendiri kita lihat belum mampu juga breakout MA20. Di sini level support di level harga 1700 ya. Ini meskipun trend secara mediumnya dia cenderung sideways, namun dia masih ketahan nih di MA20-nya, yaitu di sekitaran level 1770 untuk Bank BTN. Dan Antam kemarin berita sempat keluar itu ada apa ya statement dari Dirut uh, Direktur Pertamina yang bilang bahwa Tesla itu nggak tertarik bikin apa ya dengan pabrik dengan baterai listrik di Indonesia, lebih tertarik ke energi terbarukan sebetulnya. Tapi itu baru sebatas rumor atau berita apa ya dari ucapan dari Pertamina sendiri, belum sampai disampaikan secara resmi oleh Tesla. Sehingga harganya kemarin meskipun sempat naik ke level 2860, tapi terkoreksi 3,53%. Dan sekarang kalau buat Tesla gimana? Untuk Tesla sendiri bisa kita lihat bahwa dia level support di level harga 2500, dan untuk level resisten kita bisa pakai harga kemarin 2830. Oke, kita lanjut. Frame berikutnya Elsa ya. Untuk Elsa sendiri, oke, untuk Elsa sendiri bisa kita lihat ya dari Elsa sendiri. Level resisten di level harga 400 dan ini pergerakan juga sudah mulai sideways, cukup menarik juga. Yang belum punya sahamnya saya lebih tertarik buat kita beli di range area 360 sampai 370. 370 ya resisten, sorry target apa ya, kalau entry point 360 sampai 370. Lalu untuk resisten sendiri di level 300, di level 400 ya untuk Elsa di MA20-nya bisa diperhatikan di level tersebut ya. Jadi kalau mau entry point 360 sampai 370, lalu target di level 400 untuk Elsa.
Lalu, kita lihat prediksi Antam, Telkom, dan Astra. Untuk Antam sendiri, nampaknya sekarang masih akan fluktuatif harganya, dan sekarang di level harga 2.700 sebagai penentuan dia ya, untuk dia bertahan di atas psikologis dia atau enggak. Tapi kalau saya pribadi melihat hari ini ada potensi koreksi ke level harga 2650 untuk Antam jika dia tembus lagi ke level 2530. Cenderung akan fluktuatif harganya kena dampak dari berita. Kalau buat Telkom, dia juga masih tidak akan begitu banyak bergerak, masih dalam bearish trend dia ya secara medium term. Dari short term dia cenderung sideways aja dan level supportnya di level 3100. Lalu Astra, untuk Astra sendiri, oke, sedang mencoba area support di level 5.700. Kita bisa lihat jika 5.700 dia jebol, akan lanjut untuk bearish untuk si Astra ini. Dan level resisten di level harga 6.000 untuk Astra. Lalu kita lihat Bapak Syaiful Bahri untuk BBC dan Astra. Untuk Astra dia cenderung akan mencoba support di level harga 5750. Tapi dari trennya juga masih masuk bearish. Dia harga sekarang itu sudah di bawah MA5 dan juga MA9. Kalau buat weekly ya sama kan, dia lagi mencoba level supportnya nih 5750. Ini secara weekly chart. Ini weekly chart 5.700 lah supportnya, resisten di 6.200. Ini kalau kita pakai weekly di Astra. Tapi overall ini masih uptrend dan di minggu-minggu ini sedang mencoba untuk level support uptrend dia. Oke, lalu berikutnya untuk BBCA. BBCA kalau kita lihat secara weekly, untuk BBCA sendiri masih dalam fase uptrend, dia masih di MA5 ya, jadi masih oke buat di hold BBCA. Target kenaikan tipis saja di level harga 35.800 buat Bank BCA. Ya, 35.800 target Bank BCA, level supportnya kalau kita pakai weekly chart, di level harga support 33.600. Jadi seperti itu. Dan kita lihat juga untuk Ibu Lydia, selamat pagi Ibu, kita lihat MDKA. Untuk MDKA juga masih on track di uptrend channel, cuman ini udah masuk di area taking profit kalau kita lihat tadi secara weekly chart ya. Ini weekly chart sudah masuk area taking profit. Kalau kita balik lagi ke daily, sedang mencoba area support di level harga 2.500. Jadi kalau masuk di level itu saja, 2.500 sebagai support, resisten di level harga 2.800 untuk MDKA. Dan DSNG, kita lihat untuk DSNG sendiri masih di uptrend dia. Boleh kalau mau masuk, cukup menarik juga untuk di si DSNG ini dengan target harga di level harga 635. Dan kita lihat juga untuk Wika, Wijaya Karya. Untuk Wika hari ini, aduh ini udah mulai nolak lah. Untuk Wika kita lihat level support di level harga 1950, resisten di level harga 2000, pergerakan akan cenderung terbatas di range harga tersebut. Dan kita lihat hari ini ternyata pasar sudah buka dengan cenderung menguat ya. Tapi hati-hati, ini fluktuasi harga nampaknya masih akan cenderung terjadi. Dan Antam sendiri sudah naik sekitar ke level 2790 ya. Sudah naik 2% dan resisten tadi sempat kita bicarakan 2830 sebagai 2850 lah untuk Antam sebagai resisten dia. Lalu kita lanjut untuk Wika tadi sudah, ya kita lanjut lagi. Untuk IHSG, apakah membentuk head and shoulder? Ya, untuk IHSG sendiri, kalau kita lihat head and shoulder, ini belum ya. Kita masih lihat masih belum membentuk head and shoulder. Jadi kayak kalau kita rasa masih akan membentuk satu wave lagi sih. Dia akan ada naik dulu, baru dia drop. Tapi untuk neckline dia juga masih belum sih, belum ketemu neckline dia juga. Jadi kalau saya lihat, untuk saat ini belum membentuk adanya head and shoulder. Lalu berikutnya Bapak Buniman, untuk LSIP sendiri kita lihat
mau masuk ya, untuk LSIP kalau masuk juga agak terbatas. Kita bisa trading cepat aja, 2-3% langsung cabut. Karena dia resisten sekarang agak tipis juga sih. Untuk resisten di LSIP, di level harga 1400 untuk LSIP. Jadi kalau untuk masuk pun, kalau mau buy on breakout 1400 ya, 14 pada saat 1400 sedang di bid atau 1405 kalau mau masuk. Buy on breakout LSIP, target harga kita di level harga 1470. Lalu INKP, supportnya di berapa? Untuk INKP sendiri kita lihat support terdekat ya. Kalau support terdekat kita bisa lihat di level harga sini 13.400 di MA20-nya. Karena kalau kita lihat secara historis, kita lihat pada saat dia menyentuh MA20 dia akan mantul. Jadi buat sekarang 13.400 itu sebagai area support dia. Dan untuk Antam tadi sempat saya bilang kalau buat sekarang Antam sudah rebound ya. Hari ini resisten di level harga 2850 dan level support di harga 2700. Lalu Pegas, untuk Pegas ini masih downtrend aja dari cenderung sideways kalau buat short term, kalau dari medium dia cenderung sideways. Level support di harga 1330, resisten terdekat cukup kecil aja memang 1520 untuk Pegas. Lalu berikutnya dari Ibu Tien, kita lihat SMGR sudah tidak bisa diakses, kita pindah platform. Kita lihat untuk SMGR ya. SMGR dia ini adalah sorry. SMGR dia masih cenderung bearish secara mediumnya. Kita lihat dia masih di bawah MA5 juga. Buat sekarang level support di level harga 10.600 ya, dan level resisten di level harga 11.000. Tadi level support di 10.600, level resisten di level 11.600 ya untuk SMGR. Untuk BSDE, kita lihat BSDE. Untuk BSDE masih on track, jadi kalau mau di hold nggak apa-apa, dia masih ketahan nih, dia level support di level harga 11.80. Lalu dari Wika, tadi Wika sudah, ICBP itu sudah breakout dari breakdown ya dari support, jadi wait and see dulu, masih nggak begitu oke. Cepin, kita lihat Cepin, itu cenderung masih downtrend. Resisten di level harga 6.100, level support di level harga 5.700 untuk Cepin. Jadi dia masih downtrend. Dan selamat pagi BBRI di berapa tadi ya? Maaf agak terputus-putus. Untuk BBRI kita boleh beli di level 4.600 ya. Untuk Bank BRI boleh beli di level 4.600. Target harga kita ada di level tadi sekitar 4.800 TP1, TP2 sekitar 49 ya untuk Bank BRI. Oke, lalu berikutnya untuk Bapak Khairul, selamat pagi juga Bapak. Kita lihat untuk Sido. Untuk hari ini Sido, dia pergerakan cenderung akan sideways aja. Di area 750 sampai harga 800. Dia range pergerakannya akan di area itu saja. Pergerakan dia juga nampaknya tidak akan begitu kemana-mana, hanya akan di situ-situ aja, jadi pergerakan akan terbatas. Kalau belum punya sahamnya, boleh beli di level 750, dengan jual kita di level 800, jadi memang agak terbatas di pergerakan harganya. Lalu dari Bapak Fufan, tadi dari Pegas sudah, PTBA kita lihat. Oke, PTBA level supportnya di level 2530. Jadi kalau belum punya sahamnya, boleh beli di area itu ya. Untuk PTBA, level resisten di level harga 2.700. Jadi kita beli di range 2.500 sampai 2.530. Target harga 2.700. Lalu Mayora,
Mayora kemarin reboundnya pas di level 2500 ya. Jadi kalau buat Mayora, dia sekarang akan cenderung ketahan di resisten 2600. Jadi kalau buat Mayora, kalau belum punya saham, kita masuknya di range harga 2500 sampai 2550 dengan target jual di level 2700. Tapi sekarang masih ketahan di level harga 2600. Lalu ICBP support terkuatnya di berapa? Oke. Oh, support terdekat, sorry. Untuk ICBP support terdekat di sini ada gap ya. 8.500 sih kalau mau supportnya di ICBP. Memang lagi agak downtrend, jadi lebih baik wait and see dulu sih kalau buat ICBP menurut kami. Sekarang resisten juga di level 9.200, jadi emang cukup tipis. Selamat pagi juga Bapak Azan untuk BJTM. BJTM dia masih dalam medium trendnya, masih uptrend. Tapi kalau dari sisi short termnya dia cenderung sideways aja. Dengan resisten di level harga 815 dan level support di level harga 720. Untuk BJTM dia masih uptrend untuk trennya dari sisi medium term. Kita lihat berikutnya, Tekim sudah punya di level 16.300. Oke, cukup tinggi ya. Oke, untuk Tekim sendiri, sayangnya ini sudah masuk fase jual. Ibu kemungkinan belinya kemarin pas di 2 hari tinggi ini ya. Oke. Untuk Tekim sendiri, kalau kita perhatikan level supportnya di level 15.500, boleh di hold dengan kondisi dia bisa bertahan di level 15.500 dan bisa dijual aja jika dia tembus di bawah level itu. Kenapa? Karena kalau kami lihat supportnya sudah agak jauh. Ini support berikutnya di level 14.100 untuk Tekim gitu. Jadi agak jauh sih. Karena dia udah rally cukup tinggi juga. Lalu Bull, untuk Bull, oh, aduh, ini lebih baik kalau saya pribadi jangan masuk sih. Dia sudah drop cukup dalam. Level support berikutnya 300. Jadi kalau saya pribadi nggak dulu, ini penurunan cukup signifikan, disertai dengan kenaikan volume juga. Jadi nggak dulu buat masuk. Lalu berikutnya, selamat pagi juga Ibu Reni. Kita lihat WG. Untuk WG, kalau mau belinya, kalau buat invest ya, kita beli di bawah sih. Level 200 sampai 218 itu kalau mau invest. Indofood, untuk Indofood, oh ini salah. Indofood. Oke, untuk Indofood sendiri kalau mau invest di level harga 6 ribuan ya. Kalau mau masuk 6.000 sampai 6.100 untuk Indofood. Kalau buat invest 6.000 sampai 6.100. Untuk Telkom sebetulnya kalau kita mau buat invest, mau masuknya di level 3.000 sampai 3.100 itu kalau buat Telkom. Kalau Ibu Melinda, kita lihat Tekim tadi sudah, Viva. Oke, Viva, kalau saya pribadi nggak begitu suka di saham-saham farmasi ya. Karena kenaikan harganya cepat, turunnya bisa lebih cepat. Jadi hati-hati buat Viva. Sebetulnya kalau udah cuan, jual aja nggak apa-apa. Kita bisa move ke saham lain. Untuk Viva sendiri, ya, level support di level harga 1000. Resisten sekarang di level harga 1080 untuk Viva. Kira-kira kayak gitu. Dan Inco, untuk Inco sendiri cenderung sideways ya. Kita lihat pergerakan harga akan cenderung terbatas dengan area resisten di level 6.200 dan level support di level harga 5.400. Jadi cenderung sideways aja. Dan kita lihat untuk keras. Keras sekarang di harga keras 705 ya. Kita lihat level resisten di level harga 780. Level support di level harga 685. Jadi cenderung pergerakan akan cenderung di range harga itu saja.
Kira-kira gitu buat keras pergerakan harganya ya. 760 sebagai resisten, level 685 sebagai support. Lalu Bang Bukopin, untuk Bang Bukopin sendiri, dia juga cenderung sideways aja. Resisten di 590, kalau mau masuk saya lebih suka di level 500 sebetulnya. Agro, Agro sudah ke level 1070. Kita lihat resisten juga cukup dekat di level 1100. Kalau mau masuk kita bisa pakai level harga 1050 ya. Kalau buat hari ini mau masuk 1050 gitu. Cuman hati-hati ini harga fluktuatif. Lalu berikutnya XL dan Telkom. Tadi Telkom sudah di hold nggak apa-apa kalau dia buat long term. Sebentar. Dan untuk XL sendiri, dia support di level harga 2200, resisten di level harga 2400 kalau untuk Telkom. Untuk XL. Dan berikutnya untuk Telkom. Untuk Telkom kita lihat level support tadi terjauh di level harga 3050 ya. Resisten di level harga 3340 itu buat Telkom. Dan selamat pagi juga Ibu Dwi, kita lihat Agro. Untuk Agro tadi sempat dibahas ya, dia level resisten 1100. Perhatikan sahamnya akan fluktuatif 1050 kalau mau masuk. Ya, lalu berikutnya Bapak Haris, untuk aplikasi Poem nampaknya iya, overload untuk pagi-paginya dari jam 9 sampai 9.15. Ini bahkan saya nggak bisa buka chart sih. Cuman kemarin sudah apa ya, ada langkah baru dari manajemen, dari tim IT. Kita sudah kedatangan alat dan semoga itu bisa menstabilkan server ya. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk server saat ini. Sudah sering kami sampaikan juga pada saat meeting internal grup ke tim IT ataupun pihak terkait buat lebih baik lagi sistemnya sih. Karena ya jujur aja kalau ini technical error juga agak susah kita sebetulnya. Tuh kan, nggak bisa akses. Dia 9.15 doang. Dan di mana padahal itu momentum pasarnya buat bagus, lebih bagus saat jam-jam 9 sebetulnya gitu. Oke, kira-kira gitu dan nampaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf jika ada kekurangan pada saat webinar ataupun dari server kami yang kurang bagus ya. Dan semoga kita cuan hari ini. Saya undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi serta salam cuan.